Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Suni Tanuwijaya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mundur dari jabatannya. Ia mundur lantaran mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertolak belakang dengan PSI. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Surya Chandra secara mengejutkan menyatakan dukungannya pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Surya Chandra menjadi kader PSI kedua yang punya sikap berseberangan dengan partai. Kader-kader terbaik PSI berbalik dukung Anies. Fitnah keji Giring Niji terbantahkan. Kader-kader terbaiknya dukung Anies. PSI bisa apa? Hingga saat ini tercatat sudah 2 kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden atau capres pada 2024 mendatang. Keduanya adalah Suni Tanuwijaya dan Surya Chandra. Suni yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI memutuskan mengundurkan diri dari partai itu setelah menyatakan dukungan kepada Anies. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali menyebut Suni Tanuwijaya belak-belakan menyatakan sikapnya mendukung Anies. Di awal kemunculannya tahun 2014 silam, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memang menarik perhatian banyak kalangan. Selain karena berisi generasi milenial yang baru terjun ke politik, isu yang diusung juga mempresentasikan kegelisahan publik, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi kepada minoritas. PSI juga memberikan porsi yang besar pada perempuan. Bahkan Grace Natali, Ketua Umum pertama PSI, merupakan triple minoritas, perempuan, non-muslim, dan keturunan Tionghoa. Hal ini membuat publik semakin yakin bahwa PSI benar-benar konsisten dengan DNA-nya sebagai partai yang menjunjung keberagaman. Namun belakangan, publik mulai mengkritik manuver-manuver PSI. Salah satunya saat mendukung Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilkada Solo 2020. Sebab langkah ini dinilai tak sejalan dengan semboyan yang mulanya diusung PSI. Salah satunya adalah melawan segala bentuk politik dinasti. Manuver lain yang juga disorot publik adalah saat Giring Ganesa, mantan vokalis band Niji, mendeklarasikan diri sebagai calon presiden RI untuk pemilu 2024 lewat konferensi pers di akun YouTube resminya. Saat itu Giring ditunjuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum PSI. Giring menggantikan sementara Grace Natali yang akan melanjutkan studi di luar negeri dan memilih melepas jabatannya sementara waktu. Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai deklarasi Giring merupakan langkah promosi dan iklan partai untuk mendapatkan atensi yang tinggi dari publik. Di bawah nahkoda Giring sebagai Ketua Umum, PSI identik dengan parpol yang kerap mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lebih-lebih ketika nama Anies masuk dalam 3 besar bakal capres 2024 berdasarkan sejumlah lembaga survei. Grace bahkan menegaskan PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024 yang menurutnya memiliki nilai berbeda dengan yang dianut PSI. Sesuai pernyataan saya sebelumnya bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan, karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI, kata dia pada 28 Juni 2022 lalu.
Namun, PSI harus menghadapi fakta bahwa sejumlah kadernya melakukan hal sebaliknya dengan mendukung Anies Baswedan untuk maju menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024. Dua kader diantaranya adalah Suni Tanuwijaya dan Surya Chandra. Bahkan demi mendukung Anies, Suni rela melepas jabatannya sebagai sekretaris Dewan Pembina DPP PSI. Suni mundur atas keinginannya sendiri karena dia menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI. Suni sudah sadar dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari PSI yang selalu diarahkan ke Anies Baswedan. Berbeda dengan Suni yang memilih mundur karena berbeda pandangan politik, Surya Chandra masih memilih untuk tetap di PSI. Walaupun PSI hingga kini masih tidak memilih Anies sebagai kandidat capres. Surya dengan pikiran jernih dan objektivitas melihat Anies memiliki komitmen untuk bekerja dan memimpin negara. Surya yang merupakan mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional di Kabinet Jokowi itu merasa Anies adalah sosok yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau dari calon yang muncul namanya sejauh ini yang sudah ada, saya merasa memang Anies yang paling cocok, yang bisa melakukan apa yang bisa dikerjakan dari pengalaman saya lihat selama jadi wamen di Jakarta. Terangnya, dia melihat Anies memiliki pengetahuan dan masa depan kebijakan agraria yang sangat baik. Hal itu pula yang coba dia tawarkan kepada Anies. Memang untuk urusan agraria dan tata ruang, Pak Anies menonjol. Dalam konteks itu, saya merasa dia bisa didukung dan bisa jadi presiden yang baik kalau nanti kepilih, kata dia lagi. Keyakinan Surya kepada Anies cukup tinggi. Dia bahkan siap menjadi tim kampanye Anies Baswedan dalam proses pencapresan bila diminta dan dibutuhkan. Secara terpisah, juru bicara PSI Aryo Bimo juga masih menunggu sikap resmi dari DPP PSI mengenai pilihan Surya Chandra. Bro Surya Chandra adalah sahabat kami. Dia salah satu kader yang sangat mengerti nilai-nilai yang diperjuangkan PSI. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya, kata dia. Di sisi lain, PSI hingga saat ini masih menunjukkan perbedaan politiknya dengan Anies Baswedan. Selain selalu mengkritik, partai ini juga menyiapkan sejumlah nama untuk menjadi kandidat bakal capres mereka yang tentunya tidak ada nama Anies di dalamnya. Sejumlah kader yang mendukung Anies menjadi gejolak internal partai tersebut. Sebab PSI dikenal sebagai partai yang aktif mengkritik Anies Baswedan dalam setiap kebijakannya. Bahkan hampir setiap hari dengan menyebut Anies sebagai simbol politik identitas. PSI sudah bukan lagi partai yang nyaman untuk dihuni bagi politisi, terutama setelah sejumlah kader kunci memilih keluar, seperti Samara Amani, Suni Tanuwijaya, dan Surya Chandra yang memilih mendukung Anies. Beralihnya dukungan kader-kader PSI yang selama ini sangat vokal menyerang Anies menjadi bukti bahwa PSI selama ini hanya menyebar fitnah murahan agar nama Anies terus tergerus dan gagal menjadi capres. Apalah daya, usaha-usaha kotor seperti itu akan gagal. Kader-kader PSI mulai sadar bahwa fitnah murahan seperti itu hanya akan merusak demokrasi. Ini baru awal. Kita tunggu kader-kader PSI yang lain menyatakan dukungan ke Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.